Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai fitur baru ataupun ada menu baru di rapor pendidikan. Menu apa itu? Ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika masih ada pertanyaan atau ingin berbagi kepada kita, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja ikuti terus. Kita akan mulai bahwa ada informasi terbaru di rapor pendidikan, itu ada menu baru. Bagi teman-teman semua yang sudah mendownload rapor pendidikannya, di sana ada menu baru, kita ikuti. Kita langsung saja ketik atau klik websitenya raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, bagi rekan-rekan kepala sekolah yang belum mendownload sampai saat ini, belum mendownload hasil rapor pendidikannya, ayo segera di-download rapor pendidikannya yang tahun lalu dan dievaluasi untuk kita rencanakan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini adalah website untuk mendownload rapor pendidikan. Di video kita sebelumnya kita sudah pernah ulas bagaimana cara mendownload dan bagaimana cara membacanya. Ya, pada kesempatan yang dulu kita pernah bahas cara mendownload, yaitu masuk di sini websitenya dan lihat hasil satuan pendidikan atau dinas. Ya, nah kita akan gunakan melalui akun admin, yaitu akun kepala sekolah ataupun akun operator. Jadi yang bisa mendownload ini adalah akun operator ataupun akun kepala sekolah, ya, admin.belajar.id. Jadi silakan segera download rapor pendidikan sekolahnya untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan sekolah kita. Nah, di menu ini, di website ini, di raporpendidikan.kemdikbud ini ada menu baru. Nah, tadi itu ringkasan yang tempat kita mendownload atau mengunduh rapor pendidikan kita. Nah, di sini ada tindak lanjut baru, artinya menu ini baru-baru keluar, dan ini ada glosarium. Glosarium itu adalah tempat dari istilah-istilah. APK itu apa? Angka partisipasi kasar, apa maksudnya, dan sebagainya. Ini tempat kata-kata kamusnya, yang kata-kata yang perlu, yang kita tidak ketahui, di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada pusat bantuan, kita bisa mencari tahu, ya, jika kita masih ada yang bingung, kita bisa mencari di pusat bantuan. Ini ada FAQ. Nah, kita langsung saja ke menu baru, yaitu tindak lanjut. Nah, di sini kita unduh rapor pendidikan, atau di sini juga bisa, ya. Nah, tahun yang kemarin tentunya, ya, karena tahun ini kan belum. Kemarin kita sedang isi survei lingkungan belajar, nanti tinggal nunggu hasil AKM atau ANBK dari murid-murid kita. Nah, di sini ada menu baru. Ternyata pemerintah menyediakan juga atau membantu kita sekolah mengevaluasi hasil dari rapor pendidikan sekolah kita. Jadi kita nggak perlu sendiri, walaupun kemarin kita sudah bedah atau evaluasi, ya, bedah rapor pendidikan bersama guru-guru, warga sekolah, tetapi sekarang pemerintah juga memberikan masukan untuk kita. Nah, jadi sangat membantu. Nah, silahkan diunduh. Nah, rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD. Kita unduh langsung saja teman-teman. Nah, ini ada tahapan penerapan rekomendasi PBD. Nah, setelah unduh kita coba lihat ada apa saja di dalamnya, ya. Nah, rekomendasi PBD telah diunduh. Dokumen terunduh rekomendasi PBD dan uraian kegiatan Arkas. Oke, kita langsung buka saja teman-teman, ya. Nah, sebelum kita melihat ke bawah nih, ada 2 dan 3, kita baca dulu nomor 1, panduan membacanya, agar kita tidak bingung atau paham maksud dari kolom-kolom tersebut. Oke, dari informasi umum. Yang pertama, terdapat total 3 dokumen yang diunduh kepala sekolah. Oke, yang pertama lapor pendidikan, laporan rapor pendidikan sudah, rekomendasi PBD udah. Nah, uraian kegiatan Arkas nanti kita lihat apakah ada atau tidak. Tadi kita sudah download dan tidak ada form unduhan lagi. Yang kedua, dalam dokumen ini rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD terdapat 2 lembar kegiatan berikut. Oke, di sini ada, ya, prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi. Nah, kita kembali lagi. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini sama, cuman yang di poin nomor 2 adalah prioritas rekomendasi. Itu adalah prioritas yang paling harus segera diselesaikan lah, menjadi prioritas untuk kita perbaiki, ya. Rekomendasi PBD memiliki 5 angka masalah utama. Jadi 5 masalah utamanya di ranking lah, yang paling perlu ditingkatkan lagi itu mana. Nah, ini di prioritas rekomendasi.
Surat rekomendasi tentu ada ya, nanti kita lebih lengkap ya. Nah, dokumen ini adalah panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kita kemarin sudah membedah, mengevaluasi bersama guru-guru. Ternyata pemerintah memberikan juga ya PBD untuk sekolah kita. Yang B, lembar prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi. Kolom identifikasi acuan satuan pendidikan dalam memilih dan menetapkan masalah. Kolom masalah berisi 5 indikator prioritas level 1 yang tadi 5 ini prioritas rekomendasi. Nanti ada 5 poin yang menjadi prioritas yang harus diintervensi atau dibenahi oleh satuan pendidikan. Nah, B, kolom kategori capaian dan nilai capaian menampilkan hasil capaian dari satuan pendidikan atau sekolah kita pada indikator yang dimaksud. Oke, kategori capaiannya apa? Nilai capaian yang dicapai sekolah kita berapa? Itu maksudnya. Warna pada kategori capaian itu biru atau hijau. Itu sebenarnya sudah baik. Jadi teman-teman yang nanti kategorinya ada biru sama hijau, misalkan di bawah, di sini kita lihat. Nah, di sini biru sebenarnya sudah baik, tapi perlu lagi ditingkatkan, ya. Yang masih bisa ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan adalah yang warnanya merah atau kuning. Jadi cukup jelas di sini biru sebenarnya sudah cukup baik, tetapi ini pun masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, cukup jelas. Nah, yang nomor 2, kolom refleksi. Acuan satuan pendidikan dalam merumuskan akar masalah. Akar masalah itu berisi akar masalah utamanya. Kenapa yang mempengaruhi capaian indikatornya. Kolom kategori capaian yang B, kolom kategori capaian dan nilai capaian menampilkan hasil jelas. Kayak yang tadi sama, kategori capaiannya apa, nilai capaiannya berapa. Tadi sudah juga sama, yang biru dan hijau masih bisa ditingkatkan, merah kuning perlu ditingkatkan. Kolom benahi itu harus dibenahi, apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Satuan pendidikan boleh milih salah satu dari indikator. Nah, oke, cukup jelas. Yang poin nomor 5, satuan pendidikan boleh menambahkan kegiatan lain. Nah, di bawah ada contoh. Kita contohkan langsung. Ya, artinya apa? Nah, di sini. Ini yang kolom pertama adalah kita identifikasi ada masalahnya. Masalahnya level 1 yang D4. Kemarin kita di video sebelumnya sudah pernah bahas cara mengunduh dan bahwa di rapor pendidikan itu ada input, ada proses, ada output. Nah, ada level 1, level 2 yang titik berapa. Nah, itu level 2. Level 1 yang seperti ini, D4 iklim keamanan. Itu masalahnya. Poin di D4. Nah, kategori capaiannya sekolah ini adalah waspada. Ya, udah warna merah nih, ya kan? Nilai capaiannya 1,91. Artinya ini harus ditingkatkan. Akar masalahnya apa yang membuat ini hasilnya seperti ini capaiannya, hasilnya kesejahteraan psikologi siswa. Kategori capaiannya berkembang. Kemudian nilai capaian 1,88. Rekomendasi program benahinya nih di kolom benahi, maksudnya adalah apa yang harus dilakukan sekolah gitu dengan hasil seperti ini. Nah, ini ada 2 satuan. Nah, kita lihat poin nomor 4 di atas nih. Satuan pendidikan boleh memilih salah satu dari indikator dan diperkenankan menambah indikator lain sesuai kebutuhan merujuk pada laporan pendidikan. Artinya boleh memilih salah satu dari indikator yang ada atau boleh menambah indikator lain gitu. Nah, nomor 5 itu boleh menambahkan kegiatan lain di luar rekomendasi program yang dirasa sesuai dengan akar masalah. Yang kita lebih tahu sekolah kita sebenarnya kegiatan ini bisa dilakukan untuk membenahi permasalahan ini. Itu silakan. Nah, benahi yang dicontohkan pada ini adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kesejahteraan psikologi siswa. Itu salah satu poin benahi yang pertama. Yang poin benahi yang kedua adalah pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait kesejahteraan psikologis siswa. Itu adalah contoh. Nah, ini dari ilustrasi tabel, ini cara membaca tabel tadi ya. Dari ilustrasi tabel di atas, maka satuan pendidikan dapat membaca dan memahami sebagai berikut. Iklim keamanan di satuan pendidikan itu tergolong waspada. Nah, ini cara bacanya. Jadi urut. Karena apa? Tadi saya bilang akar masalah adalah karena kesejahteraan psikologis siswa masih berkembang. Untuk itu satuan pendidik dapat membenahi secara apa? Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi di kolom benahi. Yang pertama adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, dan yang kedua adalah pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Jadi cukup jelas teman-teman, ini sangat membantu kita sekolah satuan pendidikan untuk membenahi
melakukan pembenahan untuk melakukan peningkatan yang ada di sekolah kita berdasarkan hasil rapor pendidikan sebelumnya tahun lalu ya. Oke, itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang belum download segera download, unduh rekomendasi PBD sebelum nanti kita melakukan penilaian lagi ya, untuk pemetaan lagi di tahun kita yang sekarang ini gitu. Nah, ini unduh rapor pendidikan. Yang belum, silakan unduh rapor pendidikan dulu ya. Harusnya sih sudah lama sekali nih keluar. Jadi sayang sekali kalau rekan-rekan semuanya belum mendownload rapor pendidikan, sehingga tidak tahu apa yang menjadi titik masalah, prioritas masalah yang ada di sekolahnya, dan tidak tahu apa yang harus dibenahinya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada tahapan penerapan rekomendasi PBD. Oke, bisa dibaca, dilihat, identifikasi, refleksi, tentukan kegiatan untuk menaikkan masalah, dan anggarkan kegiatan dalam RKAS. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.